Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Else Nurmauli Silaen, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Humbang Hasundutan, SMP Negeri 3 Dolok Sanggul. Pada kesempatan ini, saya mewawancarai 3 kepala sekolah di mana tentang cara pengambilan keputusan ketika mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Saya di sini Bu, kalau Ibu berkenan, saya mau mewawancara Ibu dalam tugas kami Bapak atau Ibu Kepala Sekolah tentang dilema kasus-kasusnya itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus dilema etika itu? Biasanya kalau ada dilema etika atau konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa terlambat tapi dia berkeinginan untuk sekolah, atau juga mungkin ada siswa yang berkelahi walaupun hanya masalah sepele, atau juga ada membuli, ya, dan lain sebagainya, itu masalah etika yang ada di sekolah. Berarti tadi tentang perkelahian, terlambat sekolah. Ada juga ya Bu, bullying ya. Terus pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus tersebut? Contohnya begini Bu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai atau kebajikan. Biasanya kalau ada masalah seperti itu, saya mengajak beberapa orang tim dari pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi atas masalah yang terjadi di sekolah. Berarti Ibu harus berkolaborasi dulu dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah, PKS, sama Bapak Ibu. Ya. Juga kita ikut sertakan komite sebagai perwakilan dari orang tua. Jadi bukan hanya dari kesepakatan keputusan dari Ibu saja ya. Oke. Jadi di situ Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama mengambil keputusan itu? Biasanya saya mengumpulkan dulu informasi dari masalah yang ada, kemudian kami identifikasi, kami analisa, dan kami pertimbangkan dampak dari keputusan yang akan kami ambil, dampak negatifnya dan dampak positifnya. Nah, sebelum mengambil keputusan itu kami berdiskusi dengan tim yang sudah ada tadi ya, ada komite juga termasuk. Nah, jadi kami melaksanakan keputusan itu bukan untuk kepentingan kami sekolah, tapi harus juga memikirkan kepentingan dari siswa tersebut. Seperti itu. Jadi setelah itu Ibu membuat di sana rencana dalam keputusan tersebut ya Bu ya. Oke. Dengan langkah-langkah tersebut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap yang efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Jadi yang efektif sebenarnya untuk mengambil keputusan itu yang pertama adalah komunikasi. Ya. Komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat perlu sekali. Kemudian ada transparansi ya antara pihak sekolah dengan siswa atau dengan orang tua. Kemudian fleksibel. Ya. Jadi yang tiga itulah yang sangat penting dan sangat efektif pada saat kita mengambil keputusan. Ada juga ya orang tua ya Bu ya? Iya, termasuk karena anak siswa kan berhubungan dengan orang tua. Jadi kalau salah mengambil keputusan kita untuk siswa, pasti orang tuanya
komplain ya, seperti itu. Begitu ya Bu ya. Iya. Berarti adanya komunikasi dan juga ada untuk membuat keputusan itu secara transparan juga ya Bu ya. Juga fleksibel. Oke. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Tantangannya termasuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat, ada juga tekanan dari luar. Oke. Iya, misalnya kalau ada masalah di sekolah dengan siswa dengan orang tua, pasti ada pihak yang lain-lain yang seperti mengompori gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita harus membuat keputusan itu dengan tepat, ya. Jadi yang bisa diterima oleh semua pihak keputusan kita itu, dia tidak berat sebelah. Berarti kita juga membuat keputusan secara hati-hati ya. Iya. Oke. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian di dalam kasus dilema etika itu, Bu? Kalau saya di sini nggak punya Jadwalnya. jadwal yang tetap, ya. Tapi saya menyesuaikan kalau pada saat itu ada masalah, bisa diselesaikan masalah itu dengan secepatnya, dan harus berhati-hati juga pada saat mengambil keputusan. Kemudian mungkin kalau agak susah akan memberikan tenggat waktu sedikit supaya bisalah keputusan itu diambil. Jadi fleksibel, Bu. Jadi nggak ada jadwal yang tetap yang saya buat untuk semua masalah yang ada di sekolah ini. Jadi karena kasus itu kan tidak ada yang terjadwal itu Bu ya, maksudnya di sana ya. Jadi di situ ada masalah, di situ kita selesaikan. Jadi ini Bu, dari yang kita bicarakan tadi, faktor-faktor apa saja yang selama ini yang dapat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ada apa Bu? Kok datang kemari? Oh iya Bu, saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Oke. Tapi tidak mengganggu kan Bu? Oke, nggak apa-apa. Soalnya kita berikan waktu sebentar. Begini Bu, perkenalkan diri dulu saya Bu. Saya Elisienor Maulisi Lawen, Ya. anggota CGP angkatan 10 dari Humpangasung Rutan ini. Oh iya ya Bu ya. Iya, unit kerja saya di SMP Negeri 3 Dul Sanggul Bu. Oh oke. Begini Bu, saya ada kegiatan datang ke sekolah ini untuk melakukan wawancara kepada Ibu selaku kepala sekolah di sini. Oh iya ya Bu ya. Iya, mewawancarai begini Bu. Kasus yang saya wawancarai di sini adalah Bu tentang kasus dilema etika. Oh, dari harus kita mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Nah, meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa kita identifikasi dulu masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita temukan. Nah, tentu kita juga nanti akan mendengarkan ya dari berbagai pihak masukan-masukan. Nah, itulah Bu, kita mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman guru, mungkin bisa juga dari orang tua maupun dari komite sekolah. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Cara Ibu untuk mengidentifikasi suatu kasus dilema etika itu ya Bu ya. Terus yang saya tanyakan di sini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan pada kasus dilema etika itu, Bu? Sebagai kepala sekolah memang kita harus melihat situasi atau mungkin dari berbagai sisi, karena kita tidak bisa langsung melihat hanya dari satu hal, tetapi dari berbagai sisi, dan juga kita harus melihat situasi dan kondisi. Nah, biasanya kami juga meminta masukan dari wakil kepala sekolah, dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini. Nah, tentu mengambil keputusan itu juga ya tidak bisa untuk memuaskan semua pihak. Biar bagaimanapun nanti ada di satu sisi yang mungkin tidak puas, di pihak yang lain baru puas. Nah, tetapi dalam kepentingan yang dua ini ya selalu kita ambil keputusan yang terbaik, tentu juga merupakan hasil dari diskusi atau rapat bersama dengan guru bahkan dengan pihak sekolah. Iya. Terus di dalam mengambil keputusan itu pasti Ibu mempunyai langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu. Langkah-langkah apa saja yang Ibu buat di dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau biasanya kalau langkah-langkah yang pertama sebagai kepala sekolah Ibu lakukan, Ibu coba dulu memahami kasus yang terjadi. Kasus-kasus yang terjadi itu yang bagaimana. Nah, selanjutnya kami juga tetap meminta ya mengumpulkan kawan-kawan guru, stakeholder, bahkan sampai kita katakanlah bisa juga kalau ada di sini tenaga pendukung yang membantu kita di sekolah ini, kita tetap mengadakan rapat bersama. Nah, apabila tidak sesuai dan tidak kita temukan keputusan bersama, kita bisa mengadakan voting. Ya, kita mengadakan voting. Tetapi itu kita sudah bilang dulu sama semua anggota atau yang ada pada rapat itu. Tidak kita temukan keputusan, maka kita adakan voting. Selanjutnya itu nanti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari hasil yang sudah kita sepakati tadi. Seperti itu. Begitu ya Bu, langkah-langkahnya berarti pasti ada prosedur yang harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Terus di dalam mengambil keputusan tersebut, hal-hal apa saja yang Ibu anggap menjadi efektif di dalam kasus dilema etika tersebut, Bu? Nah, hal yang efektif yang kami anggap itu ya paling efektif tentu kita semua yang di sekolah itu, karena tim kita berupa tim, tentu kita harus sejalan ya, harus satu visi satu misi, kan itu memang di sekolah ini satu tujuan, maka kita harus satu suara, harus sejalan dalam mengambil keputusan keseluruhannya. Itu hasil dari ya visi misi dari sekolah itu yang kita jalankan di sini itu, Bu. Oh iya Bu. Ya. Karena juga saya baca Bu, tadi saya datang juga di sana visinya itu ya Bu ya, bagus juga visinya itu, kita membentuk siswa yang berkarakter ya Bu ya. Iya. Terus pertanyaannya Bu, apakah Ibu mempunyai jadwal? Apakah Ibu mempunyai jadwal atau waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu keputusan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Memang kalau jadwal tidak ada kami buat, karena dilema etika yang ada di sekolah ini kadang ada bulan ini atau minggu ini, kan tidak selamanya itu ada. Jadi pas di situ ada kasusnya, disitulah kita selesaikan secepatnya. Tidak kita tunggu-tunggu lagi waktu atau tidak kita buang-buang waktu. Tentu tidak ada jadwal ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kadang etika yang mengganggu ini di sekolah ini tentang dilema ini kita tidak tahu kapan ya, namanya pun anak-anak. Jadi kita usahakan itu kasus itu bisa cepat selesai dan bergantung kepada berat dan ringannya sebenarnya. Kalau memang hanya bisa kita selesaikan dalam waktu singkat di sekolah itu,
Tapi bahkan kalau memang ada lagi yang lebih berat yang harus sampai sama orang tua ataupun komite, itu juga akan kita lakukan. Oh, berarti intinya Bu tidak ada jadwal Iya, tertentu. tidak ada jadwal Jadi yang tertentu. penting diselesaikan dengan baik, gitu ya Iya. Bu ya. Jadi pertanyaan berikutnya, di dalam pengambilan keputusan tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau yang ada membantu Ibu di dalam mengambil keputusan tersebut? Ya tentu kita sebagai orang yang sudah berkeluarga, tentu dukungan-dukungan yang ada, yang pertama tentu dari dukungan keluarga, ya itu yang pertama. Karena biar bagaimanapun itu yang sangat utama, faktor dukungan dari keluarga sebagai kita pemimpin di sini. Nah yang kedua juga faktor dukungan dari guru yang ada di sini. Karena kita sekolah ini juga berupa tim, maka mereka juga memberikan dukungan, ya. Pokoknya mereka mendukung semua program kita di sekolah ini yang tentunya untuk kebaikan, terutama tadi yang kita katakan tentang kasus-kasus dilema, supaya nantinya kalau bisa jangan terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Jadi mereka memberi dukungan yang besar sama kita untuk juga pengambilan keputusan. Selalu itu Bu. Oh, selalu berarti Iya. pasti ada lah ya yang membantu ya Bu ya. Ada yang membantu. Ini Bu pertanyaan yang terakhir. Tadi sudah ada saya sampaikan pertanyaan yang pertama sampai dengan pertanyaan yang ketujuh tadi Bu. Jadi yang mau saya tanyakan pertanyaan yang terakhir, dari semua yang sudah saya tanya yang tadi itu Bu, pembelajaran apa yang Ibu petik di dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Mungkin saya ya pembelajaran yang kita bisa petik, tentu yang pertama kita belajar dari pengalaman, dari kejadian-kejadian yang sudah ada, karena itu merupakan guru yang terbaik bagi kita. Jadi sehingga kita pas suatu kejadian, sehingga jangan lagi terjadi kejadian yang sudah ada seperti yang sudah terjadi. Kita juga bisa memberikan gambaran atau suatu teori di mana kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu tidak sama, berbeda-beda. Jadi maka kita tidak bisa menyamakan semuanya kejadian-kejadian atau dilema yang ada. Nah sehingga untuk kedepannya dari pengalaman atau pengalaman kita yang sudah terjadi itu menjadi guru yang paling baik sama kita. Mudah-mudahan di kedepan, di kemudian hari tidak lagi ada masalah-masalah seperti itu yang kita hadapi. Gitu. Oh begitu ya Bu. Iya. Seperti yang dikatakan adalah pengalaman yang menjadi Iya, guru yang yang terbaik terbaik. ya Bu ya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira seperti itulah Bu yang mau saya tanyakan pada hari ini Bu. Tadi saya sudah banyak mendengar cara Ibu untuk mengambil keputusan di dalam apabila ada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Seperti kasus dilema etika itu ada siswa yang berkelahi, ada siswa yang terlambat sekolah, dan ada juga sama-sama siswa itu saling membuli ya Bu ya. Iya. Jadi tadi saya sudah mendengar bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan yang dilema etika tersebut. Jadi sampai di sini dulu Bu untuk wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, sama-sama. Ibu sudah ada waktu. Jadi mudah-mudahan Bu kalau saya datang lagi Ibu bersedia ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan kedatangan Ibu pun di sini juga ya memberikan yang kita katakanlah yang lebih bagi kami, karena Ibu merupakan tamu sekarang di sekolah kami ini. Nah, anak-anak kami juga dilihat Ibu di sini, mudah-mudahan kedepannya juga anak-anak kami semakin baik juga menjadi anak-anak yang bisa kita katakanlah ini sebagai generasi penerus di negara kita ini. Amin Bu, mudah-mudahan Bu. Terima kasih ya Bu atas Oke, kesempatannya. oke. Saya pamit ya Bu ya. Oke, makasih. Oh iya Bu. Oke. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak, terima kasih Pak. Begini Pak, untuk pagi hari ini saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Ya, Bisa Pak? ya silakan. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya Pak, begini Pak. Saya kan anggota CKB Pak. Kebetulan ada tugas dari LMS
untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi kebetulan yang pertama saya wawancarai dari unit kerja saya Pak, yaitu Bapak sendiri. Iya. Nanti Pak kalau berbincang-bincang nanti ada 8 pertanyaan nanti yang saya utarakan sama Bapak. Iya. Ya kan Pak? Bisa kan Pak? Siap. Begini Pak, di sekolah kita ini kan Pak, di sini nanti tugas yang saya tanya sama Bapak yaitu untuk menanyakan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Yang pertama yang saya tanyakan Pak, selama ini di dalam sekolah ini Pak, bagaimana pengambilan keputusan Bapak di dalam mengambil dilema etika yang ada di sekolah ini Pak? Mengambil keputusan, ya tentunya kalau seorang pemimpin mengambil keputusan tidak berdiri sendiri. Artinya ada aturan, ada poin-poin yang harus disampaikan ke, contoh kalau kita di sekolah, Bapak Ibu guru tentunya. Kalau case-nya, kasusnya mungkin mencakup lebih besar, perlu diundang komite. Dan kalau hanya di sekolah, bisa juga kita kerjakan, kita musyawarahkan, kita rapatkan sesuai aturannya di rapat sekolah. Begitu. Oh berarti Pak di sana Bapak harus bukan hanya keputusan Bapak sendiri ya, Ya, tentu harus tidak. kita undang dulu Iya. Bapak kepala Wakil sekolah, kepala sekolah. Bapak Ibu guru dari komite sekolah ya Pak ya. Oke Pak, yang pertanyaan yang kedua Pak. Iya. Di dalam mengambil keputusan itu langkah-langkah yang Bapak ambil atau prosedur yang Bapak buat di situ apa saja itu Pak? Ya, prosedurnya seperti yang tadi. Kalau ada sebuah kasus, contoh kasus apa tadi yang Ibu bilang, etika dilema, ya harus ada rapat. Yang pertama Iya Bapak ya Pak. buat rapat, kemudian sampaikan apa yang mau kita bahas. Artinya kita harus minta dari setiap peserta apa-apa saja yang harus kita putuskan nanti dalam rapat. Yang walaupun itu nanti mungkin guru sebagian berpihak tidak setuju dan tidak sesuai, tidak bisa menyamakan pendapat. Nah itu kewenangan kepala sekolah mungkin untuk memutuskan mana yang terbaik. Iya Pak, itu ya Pak langkah-langkahnya Pak ya. Berarti yang ketiga yang saya tanyakan di sini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap sebagai yang efektif ya Pak pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang efektifnya Iya. tadi masih berkaitan dengan yang kedua ya. Iya. Efektifnya itu ketika kasus dilema etika itu sulit untuk dipecahkan, diambil solusinya, tentu pihak selaku pemimpin, selaku pimpinan harus melihat dampak mana yang baik, positif mana, atau dampak negatif mana. Kalau ini tentu itu internya pimpinan, mungkin bisa bersama wakil-wakilnya untuk menentukan sebuah keputusan. Itu yang efektifnya Yang ya Pak efektifnya ya? seperti itu. Sebelum dibawakan ke ruang rapat ya Pak? Tadi kan sudah dibawa ke ruang rapat. Iya, Pak. Ternyata dari rapat itu tidak bisa memutuskan karena belum ada kepastian belum ada kepastian. keputusannya ya, Pak. Berarti yang efektifnya itu minta masukan dari wakil, minta masukan dari pihak kedua, ketiga, baru bisa memutuskan. Oke ya Pak. Ya. Jadi di sini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu di dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu Pak? Tentu iya. Namanya kasus nggak bisa langsung begitu saja dicomot. Tentu ada jadwal. Misalnya kita buat ada kasus sekarang, besok kita tentukan, kita undang, kita bisa selesaikan bersama, kira-kira begitu. Berarti ada jadwalnya ya Pak, yang Pasti. untuk pengambilan keputusan Betul, itu betul. Pak ya. Iya. Jadi yang berikutnya di sini Pak, faktor-faktor yang mempermudah atau yang membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu apa saja Pak? Faktor yang mempermudah. Untuk pengambilan keputusan itu Pak. Ya, tentunya rekan sejawat. Oh iya. Apabila rekan sejawat bisa bersinergi dengan kita, itu salah satu faktor pendukung kita
untuk mempermudah mengambil keputusan wakil kepala sekolah dan guru. Berarti harus ada kolaborasi sama orang Betul, itu ya Pak ya. memang harus. Ya, Oke Pak, iya Pak. Berarti yang berikutnya Pak, dari semua yang kita bicarakan tadi dalam kasus dilema etika itu Pak, pembelajaran yang bisa Bapak dapat dari keputusan dilema etika itu apa saja? Yang bisa diambil dari keputusan itu adalah contohnya yang sudah terjadi dan yang sudah saya rasakan, ya, yang membuat apa tadi? Pembelajaran yang dapat Bapak petik dari kasus dilema etika itu apa saja? Ya itu tadi, ketika kita bisa bersinergi dengan rekan sejawat kita, itu salah satu faktornya membuat kita lebih plong atau lebih bersinergi dengan Bapak Ibu guru, dan itu akan membuat kepuasan tersendiri bagi pimpinan. Iya Pak. Jadi begini Pak, yang terakhir yang saya tanyakan, di dalam Yang bisa diambil dari keputusan itu adalah contohnya yang sudah terjadi dan yang sudah saya rasakan,